to check me, it's a warning. Pick up the dope, smoke, then I know. Once in your dome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang multimedia dan visual grafis. Yang beranggotakan adalah Dona Milarosa sebagai pemateri 1, yang kedua adalah Resmi Zulfarik sebagai pemateri 2, yang ketiga adalah Aditya Rahman Arif sebagai pemateri 3 dan moderator, yang kelima adalah Ilham Guswijaya sebagai pemateri 5, yang keenam dan yang terakhir adalah Daniel Eka Putra sebagai pemateri 6. Baiklah, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Ilham Guswijaya. Kepada Ilham dipersilakan. Multimedia terbagi menjadi 6. Yang pertama gambar, kedua interaktif, ketiga suara, 4 video, kelima teks, dan keenam animasi. Aplikasi multimedia. Presentasi bisnis digunakan untuk memasarkan produk atau service gagasan ke audiensi. Yang kedua, pelatihan berbasis komputer mempergunakan pembelajaran melalui visual. Yang ketiga, pendidikan untuk memvisualisasikan pembelajaran yang sulit diterangkan, misalnya fisika dan matematika, dengan cara konvensional. Yang keempat, penyajian informasi untuk membentuk ensiklopedia atas kamus yang melibatkan teks, gambar, dan suara buku elektronik. Yang selanjutnya, kelas interaktif, tempat informasi yang biasa dijumpai pada tempat umum. Yang selanjutnya, telekonfiguratif untuk bertemu muka dan bercakap yang dihubungkan ke setiap komputer pemakai. Dan contohnya di bawah tersebut. Perangkat keras yaitu kartu suara, speaker, mikrofon. Elemen multimedia yaitu teks, suara, gambar statis, animasi, dan video. Multimedia terbagi menjadi 5, yaitu 1 teks, 2 suara. Suara terbagi menjadi 7 format. 1 AIFF, ekstensi AIF, keterangan audio interface format, standar berkas suara yang tersampel pada komputer Apple. 2 AU, format suara yang pertama kali dikenakan oleh SUN, terkenal di lingkungan Unix. MIDI, musical instrument digital interface, format suara yang khusus untuk menyimpan instrumen musik, tidak bisa untuk suara. 4 M3, format yang umum digunakan oleh lagu. OGG, format terbuat yang dipelihara oleh XPH ORG Foundation, biasanya digunakan untuk Linux. FAT, format suara yang biasa digunakan pakai Windows. 7 WMA, Windows Media Audio berkas suara yang mempunyai kualitas seperti CD, ukuran kecil standar dari format M3. Gambar statis. Di sini ada beberapa macam gambar statis. Yang pertama adalah BMP. BMP kepanjangannya adalah Bitmap Graphics, yaitu format yang bisa digunakan kepada DOS dan Windows. Ekstensinya yaitu .bmp. Selanjutnya adalah CDR. CDR merupakan format gambar yang dihasilkan oleh CorelDRAW. Ekstensinya adalah .cdr. Selanjutnya yaitu DXF atau Drawing Exchange Format, adalah format gambar yang dihasilkan oleh program AudioCAD. Ekstensinya yaitu .dxf. Selanjutnya adalah EPS. Kepanjangannya adalah Expansulated PostScript, format yang dapat digunakan untuk teks dan gambar. Ekstensinya adalah .eps. Selanjutnya adalah GIF. Kepanjangannya adalah Graphic
Selanjutnya adalah HPG. HPG merupakan format dari Hewlett Packard. Ekstensinya adalah .hpg. Selanjutnya adalah JPG. JPG kepanjangannya adalah Joint Photographic Expert Group. Tingkat kompresinya yaitu sangat tinggi. Ekstensi dari JPG adalah .jpg atau .jpeg. Selanjutnya adalah PCX. Format yang digunakan oleh perangkat ini adalah Paintbrush. Ekstensinya adalah .pcx. Selanjutnya adalah PNG. PNG kepanjangan dari Portable Network Graphics. Dirancang oleh W3C atau World Wide Web Consortium untuk mengganti GIF dan JPEG. Ekstensinya adalah PNG. Selanjutnya adalah TGA. Format TGA atau TGA merupakan format berkas gambar yang dibuat oleh True Fashion Inc. untuk mengimplementasikan True Color. Ekstensinya yaitu .tga. Selanjutnya adalah TIFF. Kepanjangannya adalah Target Image File Format. Format ini biasa digunakan untuk desktop publishing pada Windows. Ekstensinya adalah .tif. Selanjutnya adalah WMF. Kepanjangan dari Windows Meta File bisa dijumpai pada Windows. Ekstensinya adalah .wms. Selanjutnya adalah WPG. WPG adalah format gambar yang dihasilkan oleh Draw Perfect. Ekstensinya adalah WPG. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar statis. Bisa kita lihat. Dan ini adalah gambar animasi. Video terbagi menjadi 5 format, yaitu 1. AFV, Audio Video Interface standar video pada lingkungan Windows. 2. MOV, format miliampere dipakai di web. 3. MPEG, Motion Vector Express Group, format yang biasa digunakan di FCD. 4. SLF, Flash Video File dibuat dengan Flash. 5. MKF, Matrix Video. Selanjutnya, virtual reality. Teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi. Contohnya, arsitek, insinyur, dan pekerja medis. Yang kedua, piranti virtual reality. Yang pertama, glove. Piranti masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Yang kedua, headset. Piranti yang digunakan untuk menangkap gerakan kepala. Yang ketiga, walker. Piranti atau peralatan yang digunakan untuk menangkap gerakan kaki. Yang ketiga, aplikasi sistem virtual reality. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, SGS Thomson Microelectronics, yaitu sebuah perusahaan manufaktur semikonduktor di Phoenix memakai perangkat lunak bernama SuperCAP VR untuk keperluan training dalam bentuk simulasi. Yang kedua, Matsushita Electric Works memakai sistem virtual reality yang dinamakan Virtual Kitchen untuk pemakai memilih sejumlah peralatan dapur. Yang ketiga, Chrysler, perusahaan otomotif di Amerika, menggunakan sistem virtual reality dalam proses perancangan mobil. Yang keempat, Volvo, menerapkan sistem virtual reality untuk menguji kecelakaan mobil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek negatif dari virtual reality. 1. Cybersickness, di mana pemakai merasakan ketegangan mata dan terasa pusing. Secara psikologis, pemakai masih merasakan dalam keadaan semu yang diakibatkan oleh sistem virtual reality. 2. Augmented reality merupakan suatu konsep penggabungan informasi digital berupa gambar, video, audio, dan teks ke dalam lingkungan nyata dan ditampilkan secara nyata atau real time, yaitu Miss Google Sky Map. Kemungkinan penerapan AR.
1. Memperoleh teks pada tulisan yang sedang disoroti oleh ponsel. 2. Mencoba pakaian melalui webcam pada saat pembelanjaan online. 3. Menampilkan objek wisata yang ditunjuk melalui kamera. 4. Menata meja atau kursi dalam bentuk digital dengan latar belakang adalah ruangan yang disoroti oleh ponsel. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Salah dan kurang mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pula hasil dari diskusi kami tentang multimedia dan virtual realistis. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tried to check me, it's a warning. Beat off the